Oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Nah oke guys, di kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin nih manfaat-manfaat ya. Dari yang pertama, mulai dari manfaat aklimasi yang baik itu apa, manfaat pasir itu apa, manfaat background itu apa, manfaat pakan itu apa, manfaat interaksi itu apa. Jadi ada 5. Jadi kelima-limanya ini adalah yang mendukung proses ikan kalian, entah jadi glowing, jadi bagus. Jadi dari kelima yang tadi itu memiliki manfaat dan fungsi masing-masing guys. Jadi kalian harus tahu, oh kalau kurang di sini berarti permasalahannya ada ini, kalau kurang di sini permasalahannya ada di ini. Nah, jadi kita bakal ngebahas itu buat teman-teman biar nggak makin gini apa kayak bingung tuh loh, kayak bang kenapa ya ikannya warnanya nggak naik. Nah, jadi dari apa yang akan saya jelaskan ini, dari sana kalian udah bisa tahu guys, oh kalau warnanya nggak mau naik berarti ininya, oh ininya. Jadi kalian bisa mereka-reka nanti kalau ikan kalian nggak mau naik warnanya, mentalnya nggak mau naik dan lain-lain sebagainya, itu kalian jadi tahu. Jadi nggak harus bertanya-tanya banget kayak kenapa ya. Jadi minimal kalian bisa mengira-ngira ikan kalian kenapa. Dan untuk stewarti kemarin banyak banget yang request bang, request stewarti yang harga 80.000 yang dapat di Shopee, yang dapat di Facebook. Nah ini dia, ini kan stewarti yang kuncup-kuncupan ketika dikasih kaca. Ini kondisinya sekarang kita lagi tempel kaca kecil. Manfaatnya apa dan kenapa nempelnya itu di tengah, nggak di bawah atau nggak di pojok, nggak di samping, itu ada alasannya juga guys. Itu bakalan kita update besok. Dan sekarang kita bakalan ngejelasin seperti topik yang seperti di thumbnail yang saya jelaskan tadi. Kita bakalan ngebahas semua lengkap, apa manfaat background, manfaat substrat, manfaat aklimasi, manfaat ukuran tank, manfaat apa lagi, wah banyak deh pokoknya kita bakal bahas di sini dengan detail. Semoga ini membantu buat kalian. Kalau gitu let's go. Nah oke, jadi sekarang bakalan saya jelasin. Ini saya sampai catat ya biar apa nggak ada yang kelupaan. Kadang soalnya saya ketika saya bikin konten tuh sering banget guys, kadang ada yang kayak ketinggalan penjelasannya sedikit atau ketinggalan pembahasannya itu sering banget. Nah sekarang saya niat banget sampai saya tulis, tapi nggak tulis penjabarannya tuh nggak, karena kalau penjabaran tuh saya secara frontal yang ngejelasinnya tuh, jadi benar-benar apa yang ada di kepala saya tuh saya keluarin. Cuman di sini saya ada tambahan, tadi mungkin saya bilangnya 5 di awal, tapi ternyata di sini setelah saya pikir-pikir itu ada beberapa guys, ada 6, ada 7. Yang pertama adalah manfaat dari aklimasi yang baik, manfaat dari settingan background, manfaat dari pasir, terus manfaat dari ukuran tank itu sendiri, terus pakan, filtrasi sampai lampu. Nah, dari ketujuh ini tuh memiliki manfaatnya masing-masing guys. Contoh yang pertama ya, yang pertama kalau kita beli ikan kita yang pasti aklimasi. Nah aklimasi sendiri ini adalah proses dimana kita masukin ikan yang baru kita beli ke dalam tank. Nah proses aklimasi sendiri ini itu adalah proses yang paling menentukan nanti ikan ini akan cepat stabilnya atau adaptasinya di tank kita atau enggak. Itu salah satu penentunya aklimasi. Karena aklimasi yang baik itu akan bikin ikan kita, satu, ketika dia baru masuk tank dia nggak akan shock. Satu, shock sama suhu air yang beda. Karena gini, air yang ada di dalam plastik yang kita baru beli ikan sama air yang ada di dalam tank itu pasti suhunya berbeda. Nah kalau kita langsung masukin ikan, biasanya ikan akan shock. Itu shock suhu namanya. Sedangkan shock pH itu sendiri itu terjadi ketika pH di rumah kita semuanya rendah, terus pH yang ada di dalam air semuanya tinggi. Nah atau sebaliknya, itu ketika kita langsung masukin, nggak kita aklimasi, kita masukin airnya, itu biasanya ikannya akan shock pH. Contoh ikan-ikan shock pH itu adalah yang pertama bakalan mojok, terus warnanya itu bakalan ngebar, stres, dan yang paling parah itu biasanya akan mati. Itu yang paling parah. Itu saya pernah ngalamin sendiri dulu. Saya pernah punya Red Barito itu, saya seberapa itu bagus banget loh, banyak banget cambungnya, udah bagus banget sih. Tapi zaman dulu banget sebelum saya ngonten ya kalau nggak salah ya, itu mati karena saya nggak aklimasi dengan baik. Ya kayak gitu dah contohnya, saya jadi nggak aklimasi dia. Dan kalau nggak salah zaman dulu itu saya agak memperlakukan dia itu kurang bagus karena dia itu kuncup ketika dikasih kaca guys. Itu zaman dulu ya, ketika saya masih belum ngerti lah cara-caranya. Itu manfaat dari aklimasi dan efek dari aklimasi yang nggak bagus atau ketika ikan nggak diaklimasi. Nah setelah itu yang kedua adalah settingan background. Nah oke guys, untuk background ini sendiri itu sangat berpengaruh terhadap warna ikan. Contoh ya, sebentar. Ketika kita pakai background putih nih, background putih,
terus diimbangin sama pasir. Nah semuanya pasirnya warna putih juga, itu akan menjadi pucat guys. Jadi ikan kalian ikan apa aja itu akan pucat. Contoh nih ya, saya sebutin beberapa yang ada di kepala saya aja. Kalau stewarti saya punya dua opsi, yaitu warna putih sama hitam backgroundnya. Setelah itu untuk pulkra itu tetap backgroundnya putih, sedangkan untuk auranti itu backgroundnya bisa hitam bisa putih. Kalau untuk limbata saya lebih rekomendasi warna hitam. Saya itu ikan apa lagi ya? Andrao saya lebih rekomendasi warna hitam. Nah itu beberapa untuk settingan-settingan background yang menurut saya cocok. Setelah itu kita bahas pasir. Nah guys, untuk pasir ini sendiri itu sangat berpengaruh juga ke warna. Jadi ingat ya, background kalian itu sangat berpengaruh kepada warna ikan kalian. Karena pada dasarnya ikan itu akan berkamuflase dengan lingkungannya. Jadi ikan itu bakalan ngikutin backgroundnya, warna background. Jadi kalau ikan kalian terlalu pucat atau gimana, coba backgroundnya diganti hitam. Sama sekarang yang kayak kita bakalan bahas pasir. Pasir itu sendiri sangat penting guys untuk mengecas warna ikan. Jadi sebelumnya ada salah satu subscriber yang nge-DM saya. Itu pertama dia nanya masalah lampu, masalah background, terus masalah substrat. Nah ini kebetulan akhirnya saya kepikiran dan akhirnya saya buatin konten. Nah untuk substrat itu sendiri itu sangat berpengaruh kepada ikan. Contoh kepada warna juga. Kalau substrat itu kepada warna guys. Jadi hitungannya sama kayak background. Nah untuk rekomendasi kalau untuk cara Andrao, saya rekomendasi untuk pasir itu ada dua opsi, yaitu warna merah, pasir malang merah, atau pasir malang hitam, atau moza yang hitam. Kalau moza itu bagus, lebih halus deh ya. Jadi untuk di Andrao atau ikan-ikan dwarf yang lainnya, ketika dia flashing atau gesek pasir itu nggak akan melukai sisik. Setelah itu untuk di Canas Stewarti kita punya dua opsi, yaitu pasir malang merah sama pasir Bali. Sedangkan untuk di auranti itu saya cuman paling suka sih pakai pasir malang warna merah. Meskipun saya di sini pakai saya pakai moza, tapi menurut saya kurang suka. Setelah itu untuk stewarti itu kalau maru itu ada dua opsi, pasir malang hitam atau pasir malang merah. Jadi intinya kalau untuk pasir sendiri itu sangat-sangat berpengaruh kepada warna ikan kalian. Jadi untuk ngecas warna itu pasir sama background itu salah satu kombinasi yang hampir sama lah, jadi harus tepat kombinasinya. Nah oke, setelah itu ukuran tank. Nah untuk ukuran tank ini sendiri itu berpengaruh kepada mental, jadi bukan berpengaruh kepada warna ya. Mungkin kayak tadi ya, warna itu bisa berpengaruh kepada mental, itu bisa juga, tapi itu hanya kecil kemungkinannya. Tapi kemungkinan terbesar yang berpengaruh kepada mental itu adalah ukuran tank. Contoh, ikan-ikan yang nggak bisa dipakein tank-tank besar, contoh itu kayak Andrao, karena dia memang dwarf banget ya. Jadi mungkin Andrao itu maksimal itu 60 kali 30 tanknya itu udah maksimal, dengan kondisi ikan sudah flaring itu nggak masalah. Setelah itu apa lagi ya, kalau untuk auranti itu bisa sampai besar sih. Tapi intinya ukuran tank, semakin besar ukuran tank kalian dan semakin kecil ikan kalian itu sangat berpengaruh. Jadi kalau ikan kalian kecil banget, tanknya jangan terlalu besar, dikasih secukupnya aja. Mungkin untuk ikan-ikan yang masih kecil ya, kayak saya 7 sampai 15-20 cm itu masih bisa ditaruh di tank 40 kali 30, itu masih aman banget. Bahkan sampai dia size 20 cm masih bisa. Sisanya di atas 20 cm bisa di tank 60 sampai 1 meter ke atas. Oke. Jadi kalau untuk ukuran tank itu sangat berpengaruh kepada mental. Jadi kalau mental ikan kalian jelek banget, saran saya tanknya dikecilin gitu. Karena kenapa? Jadi gini guys, semakin luas tank itu, jadi teritorial itu kan semakin besar. Sedangkan cana itu sendiri adalah ikan yang teritorial. Jadi kalau mentalnya dia jelek, dia nggak akan bisa menguasai teritorial yang besar. Kemungkinan bisa pun akan lambat atau akan memakan waktu yang sedikit lebih lama gitu. Jadi tetap bisa di tank besar, tapi biasanya waktunya lebih lama. Jadi kalau kalian mau naikin mental ikan kalian dengan cepat caranya, itu ukuran tanknya saran saya diperkecil, jadi jangan terlalu besar. Oke. Kalau untuk ukuran tank berarti masuknya kepada mental. Setelah itu untuk pakan. Nah, oke guys, untuk pakan ini sendiri itu bervariatif ya, variatif dalam artian pakan ini bisa untuk nge-push size, bisa juga untuk naikin warna. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau untuk naikin warna, saya lebih rekomendasi untuk pemakaiannya itu 70/50 atau 50/50 pakan hidup sama pelet. Untuk pelet atau pakan racikan itu terserah kalian. Saya nggak ada endorse masuk dan saya juga makainya seperti biasa, apa yang saya kontenin biasanya itu yang saya pakai.
Jadi itu guys, kalau untuk pakan hidup, kalau kalian mau agak nge-push size, jadi pakan hidupnya 70%, pelletnya 30%. Tapi sebaliknya, kalau kalian emang nggak mau nge-push size, tapi lebih ke naikin warna, karena nge-push size itu kan banyak faktor yang harus diperhatikan juga ya. Contoh kayak full keras, tewarti, kalau di-push size-nya nanti dotnya bakalan hilang. Nah itu ya harus kalian pertimbangkan. Jadi untuk pakan ini mempengaruhi terhadap mental juga. Contohnya kalau ikan kegemukan lebih sering mager dan lain-lain sebagainya, itu bisa terjadi dan susah kelerin. Jadi pakan itu mempengaruhi mental dan warna. Jadi buat teman-teman diatur pola makannya, jangan terlalu banyak. Kalau saran saya nggak usah terlalu banyak, nggak usah puasa, jadi secukupnya aja setiap hari makan, is oke, aman. Selain itu yang keenam itu adalah filtrasi. Nah, manfaat filtrasi ini sendiri tuh banyak guys. Yang pertama sih, manfaat paling utama dari filtrasi adalah menjaga air. Contoh buat teman-teman yang males buat kuras-kuras tanknya, apalagi tank-tank yang besar kayak gini kan, ini kalau sering-sering kita kuras juga nggak bagus. Jadinya pemakaian filtrasi itu menurut saya sangat dianjurkan, karena filtrasi itu sendiri satu bisa menjaga suhu tetap stabil. Jadi filtrasi itu biar suhunya nggak hangat. Contoh ya, jadi kalau untuk tank-tank kalau pengen suhunya dingin, nggak stabil hangat ya, apalagi kalau kalian taruh di ruangan biar suhunya lebih dingin, itu bisa kalian akalin pakai filtrasi. Karena filtrasi itu airnya terus mengalir ya, berganti, jadi airnya nggak pengap di dalam itu doang. Jadi kalau untuk suhu itu bisa, tapi yang paling penting sih untuk menjaga kualitas air ya. Untuk menjaga kualitas air biar nggak sering-sering ganti air, itu bagus, bisa kalian pakai filtrasi. Sama filtrasi itu juga sangat berpengaruh untuk yaitu pertumbuhan ikan. Kenapa mempengaruhi pertumbuhan ikan? Karena gini guys, jadi untuk ikan yang airnya selalu terjaga kualitasnya baik, itu dari segi grow up pertumbuhan, terus dari segi metabolisme itu akan lebih baik dibandingkan ikan-ikan yang dengan kualitas air yang nggak bagus. Jadi untuk pertumbuhan ikan itu jauh lebih baik ketika menggunakan filtrasi, sama air juga terjaga. Nah itu yang terakhir, oke, lampu. Fungsi lampu ini apa bang? Untuk lampu sendiri ini itu fungsinya banyak guys, mulai dari ngecas, menaikkan warna, sama kayak background sama substrat. Lampu ini sendiri itu bagus untuk mental ikan. Contoh ya, ikan-ikan biasanya kalau yang jarang dilampuin, biasanya mentalnya jelek. Itu guys, manfaat dari lampu itu banyak. Naikin warna ikan, naikin mental. Contoh ya, kalau ikan-ikan sering dimatiin lampunya, itu biasanya mentalnya nggak sebagus ikan-ikan yang sering dihidupin lampunya guys. Itu sama lampu itu sendiri banyak sih manfaatnya, tapi lebih ke untuk kecantikan. Kalau untuk mental berpengaruh sedikit, tapi sisanya lebih untuk kecantikan. Oke, jadi dari 7 itu sendiri itu sebenarnya sangat simpel banget. Semoga ini bisa membantu ke teman-teman dan semoga ini jelas videonya. Kalau gitu semoga bermanfaat. Semoga kalau nggak ada yang bingung ya, tapi kalau emang masih ada yang kurang menurut kalian, kalian komen aja di bawah. Kalau gitu terima kasih sudah nonton video ini. See you di next video. Bye bye.